Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas atau saya akan sharing tentang apakah kita harus mengikuti pola yang seperti dilakukan oleh perusahaan. Kalau kita ikuti, tentu keadaan kita yang sangat minim dengan biaya, tentunya kita akan merasa kobol-kobol atau kita merasa keberatan dengan pola-pola tersebut. Nah, di sini saya mencontohkan kebun saya yang saya rawat ala saya sendiri, dan tentunya seperti biasa saya disclaimer terlebih dahulu teman-teman, apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang saya sharingkan kepada teman-teman, dan saya perlihatkan kebun saya ini yang saya rawat ala saya sendiri, yang selalu saya sharingkan kepada teman-teman bahwa merawat sawit itu memang perlu ketelatenan dan memang memerlukan biaya yang cukup tinggi. Nah, siasatnya bagaimana kita yang hanya memiliki biaya yang pas-pasan tapi masih bisa menghasilkan sawit yang memang berkualitas. Bisa kalian lihat teman-teman, batang sawit saya semuanya sama seperti ini. Ada yang bilang, "Bang, kok videonya cuman hanya satu pohon? Apakah yang satu pohon itu yang paling bagus dan yang lainnya jelek atau bagaimana?" Nah, saya lihatkan viewnya teman-teman. Ini 1, 2, 3, 4, 5 batang ke sana ya. Ke sana juga bisa kalian lihat semuanya full, buahnya bagus. Meskipun ada juga yang memang buruk teman-teman, yang ya kita tidak bisa mengatakan 1 hektar kebun itu semuanya bagus semua, apalagi saya menggunakan benih yang bisa dikatakan benih abal-abal. Maka dari itu teman-teman, sering sekali saya katakan bahwa saya menyesal menggunakan benih yang abal-abal. Kenapa? Karena memang potensi kegagalannya itu cukup besar. Buahnya itu yang abnormal itu banyak sekali, baik itu buah landak, buah cengkeh atau sawit jantan dan lain sebagainya, atau yang terkena penyakit. Maka dari itu selalu saya tekankan, gunakanlah benih yang memang benih dengan varietas unggul atau benih yang resmi. Itu karena apa? Karena akan menjamin ketika nanti kita sudah besar seperti ini, maka akan banyak sekali potensi kegagalannya. Bisa kalian lihat, ini saya ganti teman-teman. Saya ini orangnya perfeksionis teman-teman, tidak mau satu batang pun gagal. Memang kalau dikatakan apakah semuanya bagus, ya tidak bagus. Maka dari itu mana yang tidak bagus saya ganti satu persatu, dan dari 133 batang yang saya tanam ini sudah hampir 25 hingga 30 batang yang sudah saya ganti. Jadi saya tidak mau sawit saya ini tidak produktif, mana yang buahnya memang rusak, mana yang sawit jantan, mana yang buah landak, mana yang memang daunnya itu terkena penyakit, ya langsung saya ganti. Jadi saya tidak mau menunggu berlama-lama dengan proses yang memuakkan, dengan proses yang menjengahkan, sehingga sawit itu memang tidak berproduksi. Jadi lambat laun nanti semua sawit saya ini bisa 100% semuanya bagus. Nah, itu yang saya harapkan. Jadi kita sebagai petani itu jangan terpengaruh dengan ucapan-ucapan orang bahwa sawit yang seperti ini bisa sembuh dengan proses seperti ini. Memang ada kemungkinan sembuh, misalkan sawit landak atau sawit jantan. Memang ada kemungkinan sembuh, namun kemungkinan untuk kembali seperti semula itu juga cukup besar. Maka dari itu teman-teman, lebih baik kita ganti satu persatu sehingga nanti kita bisa mendapatkan kebun kita itu 100% berproduksi. Jangan khawatir dengan pembungaan, katanya yang perlu bunga jantan 1 batang dalam 1 hektar, tidak perlu teman-teman. Jadi 1 hektar kalau bisa berproduksi semua, karena bunga jantan itu akan tumbuh sendiri di batangnya masing-masing. Seperti itu, ada bunga jantannya 1. Dan tentunya teman-teman, apakah kita harus mengikuti pola yang dilakukan perusahaan atau pola yang dilakukan jurnal, terutama dalam masalah pemupukan? Ini saya contohkan sawit saya ini saya lakukan sebenarnya tidak sesuai dengan jurnal yang ada, dengan dosis yang seadanya, dan tentunya tidak sesuai dengan perusahaan-perusahaan. Kita ini
ya hanya petani yang hanya memiliki modal pas-pasan. Itu saja intinya. Namun teman-teman, yang harus kita tekankan dalam diri kita, jangan sampai kita itu kebun kita itu terbengkalai, mentang-mentang kita tidak punya biaya, kita hanya bermimpi saja memiliki kebun yang memang berkualitas. Jangan mimpi teman-teman. Kalau kita tidak merawatnya dengan baik, tentunya nanti hasil yang akan kita dapatkan itu ya tidak maksimal. Bahkan bisa kalian lihat kebun yang sebelah sana, itu kebun adik saya yang selalu saya contohkan, yang nanam saya dengan benih yang sama dan hasilnya tidak ada buahnya. Bisa dikatakan tidak ada buahnya teman-teman. Ketika punya saya batangnya sudah sebesar ini, sudah hampir 3 tangkupan orang atau 3 pelukan orang dewasa. Yang punya adik saya itu masih seperti usia 2 tahunan. Dan itu tentunya cukup merugikan bagi kita teman-teman. Maka dari itu, meskipun kita tidak bisa mengikuti pola perusahaan, ya kita lakukan perawatan yang maksimal. Seperti yang sering saya katakan kepada teman-teman dalam video-video yang lain, bahwa memupuk itu tidak perlu dengan dosis yang besar, namun harus sering dilakukan. Maka dari itu, saya contohkan bahwa saya itu selalu memupuk dengan rotasi 1 bulan sekali, meskipun dengan dosis seadanya. Kalau memang 1 bulan saya mampunya beli 50 kg atau 1 karung atau hanya 2 karung, kalau bisa ya 1 kg per batang. Tapi kalau saya hanya memiliki uang hanya 2,5 kilogram per batang, ya saya tebarkan. Yang penting itu dilakukan secara rutin, karena daripada kita melakukannya 6 bulan sekali, 1 tahun sekali dengan dosis yang sekaligus besar, lebih baik kita melakukannya sedikit-sedikit dan itu pun nanti juga akan besar. Kalau kita menebarkan dalam satu waktu, apalagi dalam waktu yang lama dengan rotasi yang lama dengan dosis yang kecil, tentunya nutrisi yang dibutuhkan oleh sawit kita ini tidak tercukupi. Dan teman-teman, bagaimana kalau kita mengikuti perusahaan, apakah baik? Ya tentu itu sangat baik. Atau mengikuti jurnal yang ada, tentu itu sangat-sangat baik teman-teman. Apalagi kalau kita mencukupinya dengan dosis yang memang tepat untuk kebutuhan kelapa sawit kita, itu akan lebih baik. Itu akan lebih bagus. Lalu apakah kita tidak rugi teman-teman kalau kita mengikuti jurnal yang ada atau kita mengikuti pola perusahaan? Kan kalau perusahaan itu pupuknya jor-joran atau jurnal-jurnal yang ada itu dengan dosis yang lumayan tinggi, apakah kita tidak rugi? Tidak teman-teman, kita tidak akan rugi kalau memang kita memiliki biaya yang cukup. Dengan perawatan yang baik, dengan pupuk yang cukup, dengan segala sesuatunya kita berikan kepada sawit kita secara maksimal, tentu hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Pasti kalian akan mendapatkan hasil dari kebun kalian itu yang benar-benar produktivitasnya tinggi. Ya, contohnya saja perusahaan. Dengan pola yang seperti itu, mereka masih bisa meraup keuntungan yang besar. Namun teman-teman, kita harus memanajemen diri kita. Jangan kita itu mentang-mentang nanti mendapatkan hasil yang banyak, terus kita jor-joran, uangnya dihabiskan untuk membeli apapun, membeli itu, membeli ini yang sebetulnya tidak berguna bagi kita. Kalau menurut saya, kita harus memanajemen keuangan kita. Jadi kalau kita memang memiliki kebun dengan produktivitas yang bagus, kita sisihkan sepertiga dari penghasilan kita untuk ditabung, dan kemudian kalau bisa kita menambah kebun lagi. Dengan semakin banyak kebun yang kita miliki, maka akumulasi keuntungan yang kita dapatkan itu akan jauh lebih besar. Nah, itulah pola yang dilakukan perusahaan. Meskipun mereka mengeluarkan budget untuk upah, untuk pupuk, untuk perawatan dan lainnya yang cukup besar, namun mereka tidak rugi. Kenapa? Karena lahan mereka luas. Jadi pembagiannya itu akan semakin besar dan semakin besar. Semakin luas kebun yang kita miliki, maka pembagiannya akan semakin besar. Misalkan kalau kita memiliki 1 hektar, tentunya kita hanya akan mendapatkan sepertiganya saja, itu cukup kecil. Tapi kalau kita mempunyai 10 hektar dan sepertiga dari 10 hektar itu akan menjadi lebih besar, dan kita pasti akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Maka dari itu teman-teman, saran saya berhati-hatilah dengan
keuangan kalian, di manajemen dengan baik, dikatakan dengan keluarga atau partner kalian bahwa kalian memiliki goal-goal yang harus kalian dapatkan, atau kalian memiliki impian-impian yang harus kalian capai dalam sekian waktu. Misalkan dalam 5 tahun ke depan kalian harus memiliki tanah 2 hektar. Kalau sekarang hanya memiliki 1 hektar, dalam 4 tahun ke depan kalian harus memiliki 2 hektar. Dalam 6 tahun ke depan kalian harus memiliki 3 hektar, dan seterusnya seperti itu. Jadi tanamkan dalam diri kalian itu mimpi-mimpi yang memang harus kalian capai, dan jangan kalian bermalas-malasan meskipun kalian dalam keterbatasan. Mungkin hanya ini teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.